السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang kita tahu, apa yang kita lakukan di siang hari ini adalah ibadah pekanan. Di setiap pekan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat Jumat, yang dimana salat Jumat ini penuh dengan keberkahan. Karenanya jangan sampai pahala keberkahan di salat Jumat kita, ibadah salat Jumat kita ini dipupuskan oleh Allah Jalla wa'ala, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena beberapa perilaku-perilaku yang ringan menurut kita, karena beberapa perilaku-perilaku yang kecil menurut kita. Karena Rasul kita alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan man massal hasa faqad lagha, siapa yang mainin kerikil saat khutbah Jumat faqad lagha, hilang pahala Jumatnya. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya ansit, diam, faqad lagha, hilang pahala Jumatnya. Maka ikhwah barakallahu fikum, yang di lantai 2 ataupun di lantai 3, jikalau tromolnya masih lewat mengganggu konsentrasi dari para jamaah untuk mendengarkan khutbah, dihentikan tromolnya. Ikhwatah, kalau kerikil saja Nabi SAW bilang, siapa yang sibuk mainin kerikil bisa hilang pahala Jumatnya. Gimana yang main HP? Gimana yang buka WhatsApp? Ada yang buka Instagram pada saat khatib sedang khutbah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum Jumat kerja, habis Jumat kerja, waktu buat Allah pun dipakai buat dunia. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kapan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala? Konsentrasi ikhwatah barakallahu fikum. Gapailah keberkahan Jumat ini dengan mendengarkan khutbah dan salat dengan khusyuk. Ikhwatal kiram a'azakumullah, bagaimana jika kita mendengar informasi kalau ada seseorang berangkat dari negaranya pergi ke tanah suci, dia masuk ke negeri Mekah atau ke kota Mekah, dia masuk ke Masjidil Haram, begitu dekat dengan Ka'bah dia nggak tawaf, tapi dia bakar kiswahnya, tapi dia hancurin batu Ka'bahnya. Bagaimana respon kita terhadap orang tersebut? Apa yang akan kita katakan kepada orang yang tipenya seperti itu? Pasti kita akan marah. Mungkin kita bilang orang ini keterlaluan, orang ini gila, berani-beraninya dia merusak kehormatan Ka'bah. Kita akan marah ikhwatah. Kita akan merasa aneh dengan apa yang orang itu perbuat. Kita akan merasa bahwa apa yang dia perbuat itu sangat besar, bahaya, dan melecehkan. Ikhwatah, itu permisalan. Bisa terjadi, bisa juga nggak terjadi. Tapi yang pasti, ada yang lebih parah daripada itu telah terjadi. Ada yang lebih parah dari pengerusakan Ka'bah telah terjadi. Apa itu? Pertumpahan darah seorang mukmin, dibunuhnya seorang muslim. Dari hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, pada saat Rasul alaihi salatu wassalam itu keliling Ka'bah tawaf,
Ibnu Umar mendengar Rasulullah SAW mengatakan, ma atyabaki wa atyaba rihaki wa ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki. Wahai Ka'bah, kata Rasulullah, sungguh indah engkau, sungguh semerbak wangimu, sungguh mulianya dirimu wahai Ka'bah, sungguh besar kehormatanmu wahai Ka'bah. Dipuji sama Rasulullah SAW Ka'bah. Tapi setelah Rasulullah SAW mengatakan pujian-pujian tersebut terhadap Ka'bah, Rasul mengatakan, walladzi nafsun Muhammadin biyadih, demi zat yang Muhammad ada di tangannya, jiwa Muhammad terdapat di tangannya, la hurmatal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minki. Tapi kata Rasulullah, demi Allah, kehormatan muslim, kehormatan mukmin itu lebih tinggi di hadapan Allah dibanding kehormatanmu wahai Ka'bah. Maluhu wa damuh, hartanya, darahnya, wa an la nadhunna bihi illa khairan, dan kita tidaklah berprasangka kepada muslim kecuali yang baik. Ikhwatah, Ka'bah sama darah seorang muslim, seorang mukmin itu lebih tinggi kemuliaannya, kehormatannya di hadapan Allah. Ikhwatah, lebih tinggi, lebih dihormati, lebih mulia di hadapan Allah dibanding Ka'bah nih, darahnya kaum muslimin. Lalu betapa sedihnya diri kita ya ikhwata barakallahu fikum, kalau kita nonton berita, hampir tidak pernah ada hari kecuali kita mendengar si bapak bunuh anaknya, suami bunuh istrinya, si fulan bunuh tetangganya, supir dibunuh, si fulan dibunuh, dan terus seperti itu, pembunuhan demi pembunuhan. Segitu murahnyakah darah kaum muslimin? Benar kata para salaf. Para salaf itu mengatakan, ad-dima tarkhasu fil fitan. Darah ini murah kalau udah zaman fitnah. Dikit-dikit orang mau bunuh, di jalanan nyenggol dikit mau bunuh-bunuhan. Urusan perempuan mau bunuh-bunuhan. Urusan 20.000 mau bunuh-bunuhan. Parkir urusan 5.000, 4.000, 3.000 mau bunuh-bunuhan. Semurah itu. Apakah kita pikir dosa pembunuhan itu enggak besar di hadapan Allah? Ikhwatal kiram a'azakumullah. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan akan sebuah dosa yang mungkin ancamannya kita enggak bakal dengar lagi di ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'addahu lahu 'adzaban 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh mukmin secara sengaja, fajazaohu jahannam, balasannya jahannam, khalidan fiha, selama-lamanya, wa ghadiba Allahu alaihi, Allah marah kepadanya, wa la'anahu, Allah laknat dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan azab yang besar. Untuk siapa? Untuk orang yang berani bunuh orang mukmin. Miqdad ibn Amr al-Kindi al-Badri radhiyallahu an. Miqdad itu pernah datang ke Rasulullah SAW, terus bilang, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bertempur nih sama orang kafir, lalu orang kafir tersebut memutuskan salah satu tanganku ya Rasulullah, lalu saat aku ingin membalasnya, la dha bisyajarah, dia ngumpet di belakang pohon ya Rasulullah, aku sangat ingin menebasnya, namun pada saat aku ingin menebasnya, justru dia mengatakan, aslamtu lillah, aku masuk Islam. Miqdad tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aqtuluh, ya Rasulullah, saya bunuh boleh? Apa kata Rasulullah SAW? La taqtuluh, nggak boleh dibunuh. Ya Rasulullah, dia telah memutuskan salah satu tanganku dan dia masuk Islam. Dia bilang saya masuk Islam kapan? Pada saat pedangnya Miqdad akan menebas dirinya, baru dia mengatakan aku berislam atau aku beriman. Apa kata Rasulullah SAW? La taqtuluh, nggak boleh dibunuh wahai Miqdad. Kalau kamu masih membunuhnya, maka dia seperti kamu dan kamu seperti dia. Yakni kamu yang dibilang pembunuh, dia yang terbunuh. Subhanallah. Ikhwatah barakallahu fikum.
kalau Rasul SAW itu nggak ngasih izin membunuh seseorang yang baru mengucapkan aslamtu lillah, aku masuk Islam, padahal belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah sedekah, belum. Bahkan kalau dari kisahnya, kasusnya, dia mengucapkan seperti itu seakan-akan karena takut pedangnya Miqdad. Tapi apakah boleh dibunuh? Tidak. Lalu gimana yang udah salat ya ikhwata? Gimana yang udah puasa? Pantas dibunuh? Tambah tidak pantas. Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau pernah mempunyai kasus di salah satu peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian salah seorang sahabat akan memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwa peperangan itu telah di atas angin kaum muslimin. Datang ke Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah SAW terus bilang, ya Rasulullah, kita nih udah menang dan seterusnya. Tapi ya Rasulullah, di antara kita nih, di antara tentara kaum muslimin, itu ada tentara-tentara yang gak pernah lengah ya Rasulullah. Dia selalu mencari kapan lengahnya orang kufar, di situ saya akan habisi mereka. Dan salah satu dari sahabat mendapatkan momen itu. Sahabat ini mendapatkan ada seorang tentara kufar itu lagi lengah, dijatuhin sama para sahabat ini, atau seorang sahabat ini kemudian ingin ditancap, ingin dibunuh. Namun si musyrik ini ya akhwatah, dia justru mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pedang udah di hadapannya, tapi justru dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Lalu sahabat ini tetap membunuhnya. Sahabat ini tetap bunuh orang tersebut, dan sampai kabar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW meminta kepada sahabat tersebut untuk memanggil tadi orangnya. Siapa sahabat yang membunuh itu? Ternyata sahabatnya adalah Usamah ibn Zaid radhiyallahu an. Datang Usamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqtuluh, benar nih ceritanya, kamu membunuh dia?" Kata Usamah, "Na'am ya Rasulullah, saya bunuh dia ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Lima taqtuluh, kenapa dibunuh? Dia udah mengatakan la ilaha illallah. Kalian berperang itu untuk mereka mengatakan la ilaha illallah. Sekarang dia udah mengatakan la ilaha illallah, tetap dibunuh?" Kata Usamah, "Ya Rasulullah, qad auja'al muslimin." Ya Rasulullah, ini orang yang saya bunuh udah banyak membunuh si fulan, dia bunuh si fulan, dia bunuh si fulan. Disebutkan oleh Usamah beberapa nama sahabat. Dia bunuh mereka tuh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Ya Usamah, madza qulta idza ja'at la ilaha illallah yaumil qiyamah?" Wahai Usamah, kata Rasulullah, apa yang hendak kamu akan katakan di hadapan Allah nanti jika la ilaha illallah datang di hadapan kamu? Usamah langsung merasa dirinya bersalah dan mengatakan, "Istaghfir ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah." Tapi apa kata Rasulullah SAW? "Ya Usamah, madza qulta bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah?" Wahai Usamah, apa yang akan kamu katakan nanti di hari kiamat kalau Allah tanyakan pertanggungjawabanmu tentang la ilaha illallah yang telah keluar dari lisannya? Usamah minta, "Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah." Tapi apa kata Rasulullah SAW? "Ya Usamah, apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah dengan la ilaha illallah yang telah keluar dari lisannya?" Dan Rasulullah SAW tidaklah menambah kalimat-kalimatnya kecuali, "Wahai Usamah, apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah jika la ilaha illallah nanti menghadapimu di hari kiamat?" Ikhwatal kiram, a'azakumullah. Kalau kita ingin bermain perasaan, maka mungkin apa yang dia lakukan Usamah ada benarnya. Orang ini tidak mengatakan la ilaha illallah. Orang ini enggak syahadat. Kapan syahadatnya? Begitu pedang Usamah udah ada di hadapannya, dia baru la ilaha illallah. Tapi apakah orang tersebut pantas dibunuh? Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Usamah, kenapa dibunuh?" Subhanallahil azim. Ikhwatah, orang yang ada di hadapan Usamah, yang akhirnya dibunuh oleh Usamah, ini orang yang belum pernah sholat ikhwatah, belum pernah sholat Jumat ikhwatah, belum pernah sedekah, belum pernah berbagai macam ibadah dia lakukan, belum. Lalu apa yang mesti kita katakan ikhwatah fiddin azakumullah? Pada saat ada seseorang yang membunuh orang yang udah sholat bertahun-tahun, udah puasa bertahun-tahun, membunuh para da'i, melukai para da'i, membunuh orang-orang yang salat, sedangkan yang la ilaha illallah saja tidak boleh dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram a'azakumullah.
Padahal di dalam Islam membunuh orang kafir sembarangan saja nggak masuk surga. Membunuh orang kafir sembarangan nggak masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin setempat, nggak cium wanginya surga, kata Rasulullah SAW. Terus gimana dia bunuh muslim? Gimana dia membunuh seseorang yang udah salat subuh? Gimana seseorang membunuh orang yang udah puasa, yang udah sedekah, yang udah zakat? Apa yang mesti dia katakan di hadapan Allah? Adanya orang muslim dibunuh oleh tangannya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ikhwatal kiram azakumullah, hati-hati dengan darah-darah kaum muslimin. Jangan mudah untuk kita menghukumi bahwa orang itu pantas dibunuh. Oh, si fulan pantas dilukai. Karena semuanya penuh pertanggungjawaban di hadapan Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ni bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Astaghfirullah. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Ikhwatah, pembunuhan itu adalah kasus pertama nanti yang akan Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuqda yaumal qiyamati fid dima. Hal pertama, kasus pertama yang akan dibereskan oleh Allah di hari kiamat, dima, darah. Si fulan, tumpahkan darah si fulan, itu yang pertama kali akan masuk kasusnya di hadapan Allah Jalla wa ala. Terlebih ikhwata barakallahu fikum, berhati-hati akan adanya da'i-da'i yang memprovokasi seseorang untuk mudah menumpahkan darah orang lain. Bunuh aja orangnya, tumpahkan aja darahnya. Gimana main tumpahin darah orang? Mereka kaum muslimin dibunuh, mereka kaum muslimin ditumpahkan darahnya bighairi haq, tanpa hak. Bahkan ikhwata fiddin azakumullah, berapa banyak saudara kita kaum muslimin yang masyarakat lawan pemerintah, yang pemerintah lawan masyarakat, terus seperti itu. Mereka muslim dan mereka muslim. Ingat ikhwata fiddin azakumullah, kalau dua orang muslim saling ingin membunuh, apa kata Rasulullah SAW? Al-qatil wal maqtulu finnar. Yang bunuh, pembunuhnya dan yang terbunuh, dua-duanya di neraka, kata Rasulullah SAW. Dua-duanya di neraka, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh, iya, pantas di neraka karena dia telah membunuh. Tapi yang terbunuh, ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, kana harisan ala qatli akhi. Orang ini gak terbunuh, atau orang ini terbunuh gara-gara tidak mendapatkan celah untuk membunuh saudaranya. Hanya itu. Dia ingin bunuh saudaranya, namun saudaranya itu lebih cepat membunuhnya. Hanya itu. Al-qatil wal maqtulu finnar. Yang dibunuh dan pembunuh, dua-duanya akan masuk neraka. Ikhwatal kiram azakumullah. Di akhir khutbah ini ada sebuah pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ada satu momen dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang khutbahnya itu dihadiri oleh banyak sekali para sahabat. Banyak sekali, yaitu pada saat Rasulullah SAW berada di Hajjatul Wada', di Haji Wada'. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, di khutbah Arafahnya menyampaikan beberapa hal, dan salah satu hal penting yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di khutbah tersebut, bahwa Rasul mengatakan, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap kaum muslimin, harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian gak boleh dirusak, gak boleh ditumpahkan kecuali dengan haknya. Sebagaimana mulianya hari ini, yakni hari Arafah, di tempat itu yaitu di Mekah, dan di bulan itu yaitu bulan Dzulhijjah. Ikhwatah, apa pesan Rasulullah SAW di Hajjatul Wada'? Masalah darah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadisnya, falyuballighu syahidu minkumul ghaib. Yang hadir sampaikan kepada yang gak hadir. Subhanallah. Kalau permasalahan darah ini ringan di hadapan Allah dan Rasulnya, tidak mungkin dikatakan di Hajjatul Wada'. Maka ikhwatah, barakallahu fikum, jaga darah kaum muslimin,
jaga kehormatan kaum muslimin, jaga harta-harta kaum muslimin, karena semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla wa Ala. Ikhwatah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha 'ashra." Fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.